Santi yang merasa kesal, kerap kali merasa kehilangan kendali. Setiap kali Santi dikuasai emosi oleh suaminya itu, Santi tidak segan untuk melontarkan kata-kata kasar. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib naas dialami oleh seorang janda muda di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada tahun 2025. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan beberapa luka robek di sebagian besar anggota tubuhnya. Semuanya merupakan bekas tebasan kapak. Temuan jasad itu pun sempat menghebohkan warga sekitar dan penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap temuan jasad janda muda tersebut. Dan kemudian terungkaplah sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata janda muda tersebut sengaja dihabisi oleh mantan suaminya sendiri yang menyimpan rasa dendam karena saat selama masih menjadi suami istri, dia sering diejek dan dimaki-maki sebagai pria yang miskin. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Warga Dusun Gintung, Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggung, Brebes, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan mayat penuh luka pada tubuh dan wajah di kebun tebu. Hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah Santi, ibu satu anak, warga desa setempat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Dukuh Tengah RT 03 RW 04, Kecamatan Ketanggungan, ada seorang wanita muda yang bernama Santi. Santi ini merupakan putri dari pasangan Sutrisno dan juga Ratini. Di usianya yang di saat itu baru menginjak 22 tahun, Santi sudah memiliki pengalaman hidup yang tidak kalah terjal dengan orang-orang yang mungkin usianya jauh di atas dirinya. Di usianya yang masih sangat muda, di saat orang-orang mungkin di saat itu tengah menikmati masa muda, mereka tengah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi demi menggapai cita-cita. Namun Santi di saat itu justru harus menerima kenyataan pahit bahwa dia sudah menyandang status sebagai seorang janda dengan satu orang anak setelah sebelumnya terjebak di dalam hingar-bingar kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan penderitaan. Di saat usianya masih menginjak 15 tahun, Santi meninggalkan masa remajanya setelah memutuskan menikah dengan seorang laki-laki yang usianya berbeda 6 tahun, lebih tua darinya. Namanya Wantio. Dia merupakan warga desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Namun mengenai latar belakang keluarga dan kehidupannya secara detail, tidak disebutkan di media atau sumber informasi manapun. Begitu juga mengenai alasan bagaimana pertama kali Santi dan Wantio ini bertemu dan memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius di usia yang sangat muda, juga tidak dijelaskan di media. Setelah menikah, mereka pun juga langsung dikaruniai anak. Santi yang masih berusia 15 tahun, sudah mengandung anak pertamanya yang kemudian ia lahirkan dan besarkan dengan penuh cinta, yang mana di saat itu dia membesarkan anaknya di tengah-tengah badai rumah tangga yang kerap memberikan penderitaan baginya. Ya, mirisnya, jauh dari kata harmonis dan kebahagiaan. Nyatanya, rumah tangganya selalu didera dengan nestapa oleh Wantio, sang suami, yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga mereka. Diketahui bahwa Wantio yang seharusnya bekerja keras demi nafkah keluarga, malah ogah-ogahan untuk bekerja, dan begitu nyaman menjalankan hari-hari sebagai seorang pengangguran. Padahal mereka sekeluarga butuh setidaknya untuk makan sehari-hari dan juga demi biaya anak mereka yang semakin bertumbuh dan pastinya kebutuhan semakin besar. Berbicara panjang lebar pun tidak mengubah apa-apa. Suaminya tersebut seolah menutup telinga dan tidak peduli meski mereka berada di bawah kesulitan. Dan oleh karena itu, Santi pun memutuskan untuk mengambil alih peran sebagai pencari nafkah bagi keluarganya di tengah kesulitannya dalam mengemban peran barunya sebagai seorang ibu. Terlebih di usianya yang masih sangat muda, meski terasa sangat berat, Santi tidak punya pilihan. Yang terpenting baginya di saat itu adalah keluarganya dapat bertahan di tengah jerat kemiskinan. Santi yang di saat itu diketahui bekerja di sebuah pabrik garmen yang berada di Kabupaten Brebes, tidak diketahui berapa jumlah penghasilan selama dia bekerja di pabrik itu. Namun yang jelas penghasilannya tersebut cukup untuk membiayai kehidupan keluarga kecilnya, terutama bagi sang anak. Bahkan tidak hanya anaknya, ternyata juga Santi harus membantu membiayai orang tua
dan neneknya juga. Sementara di saat Santi bekerja keras, Wantio masih tenggelam di dalam kemalasan dan alasan-alasan murahan untuk menghindari tanggung jawabnya. Kendati demikian, dia tetap menikmati hasil jeripayah Santi. Dan tentu saja Santi sangat kesal dengan suaminya itu. Meski kini dia sudah punya pekerjaan untuk membiayai hidup mereka. Bagaimanapun juga, Santi menginginkan Wantio sebagai suami untuk membantu perekonomian keluarga, bukan hanya memanfaatkan kondisi saat dia sudah bekerja dengan santai-santai menganggur. Santi yang merasa kesal, kerap kali merasa kehilangan kendali. Setiap kali Santi dikuasai emosi oleh suaminya itu, Santi tidak segan untuk melontarkan kata-kata kasar. Dia terkadang mengatakan, "Dasar orang gila" atau "dasar pria miskin." Begitulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Santi yang sering sekali diterima oleh Wantio. Yang mana hal itu memancing amarah Wantio dan kemudian berakhir dengan tindakan kekerasan dan selalu membekas di hatinya. Seolah penderitaan yang Santi terima selama hidup bersama Wantio seakan tidak cukup, Wantio juga ternyata kerap melakukan tindakan kekerasan. Padahal Santi sudah mau bekerja demi penghidupan keluarga mereka. Tapi tetap saja, Santi mendapatkan perlakuan secara fisik. Setiap permintaan Wantio yang tidak dipenuhi oleh Santi, atau setiap perkataan Santi yang terdengar kurang ajar oleh Wantio, dia langsung tidak segan melancarkan kekerasan kepada istrinya tersebut. Mulai dari ditampar, dijerat lehernya, ditendang, dan hal itu semua sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Santi selama berumah tangga dengan Wantio. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun kemudian, kurang lebih selama 4 tahun, menjalani hubungan rumah tangga dengan Wantio, Santi pun sudah benar-benar bersahabat dengan rasa sakit dari kekerasan yang dilayangkan kepadanya. Dan selama 4 tahun itu, Santi tentu tidak menutup mata bahwa dia merasa sangat kecewa dan sedih dengan perlakuan Wantio. Namun rasanya, pernikahan yang belum begitu lama itu terasa sulit untuk diakhiri begitu saja. Terlebih mereka sudah punya anak, yang mana Santi pikir pasti anaknya membutuhkan figur orang tua yang lengkap. Sehingga meski dengan banyaknya penderitaan, Santi berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahannya, walau sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Meski demikian, tanpa sadar, rasa sakit hati dan kecewanya terhadap sang suami seakan terus menumpuk dan pada akhirnya membuat Santi lelah dengan sikap suaminya. Santi pun kemudian mulai menyadari bahwa bertahan bukanlah pilihan yang tepat, sehingga Santi pada akhirnya memutuskan untuk berpisah saja dengan Wantio dan memilih untuk merawat sang anak sendirian dengan penuh perjuangan. Dan tentunya jauh dari hal-hal buruk dari sikap Wantio yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Namun sobat, di sisi lain, Wantio yang diceraikan oleh Santi tidak pernah ikhlas dengan keputusan tersebut. Ya tentu tidak lain karena jadi tidak ada yang bisa ia manfaatkan untuk membiayai hidupnya lagi. Dan dia tidak bisa bermalas-malasan lagi. Di saat itu, dia balut alasan seolah dia masih mencintai istrinya. Setelah sekitar 2 tahun setelah perceraian, Wantio tampak semakin terpuruk. Dia pun terpaksa mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di saat itu dia diketahui bekerja di tempat pencucian sepeda motor. Pekerjaan yang tidak menghasilkan banyak uang namun tetap menguras tenaga. Jelas terasa berbeda dibandingkan saat hidup masih bergantung pada Santi. Dan oleh karena itu, Wantio terus berusaha mencari cara untuk sering-sering bertemu dengan Santi sebagai upaya membujuk Santi agar mau kembali hidup bersamanya. Tidak sulit bagi Wantio untuk meminta bertemu. Wantio tinggal memberikan alasan yang berkaitan dengan anak mereka. Sementara itu, Santi yang tidak ingin anaknya tumbuh tanpa sosok ayah dengan lapang dada memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Wantio demi memastikan anaknya tidak merasa kehilangan peran ayah di dalam hidupnya. Namun, jika untuk bersama lagi sebagai pasangan suami istri, Santi sudah menutup pintu hatinya. Santi enggan mempertaruhkan luka yang sama untuk kedua kalinya. Dan kendati demikian, Wantio yang tidak peduli dengan keputusan Santi, dia memilih untuk mencari segala macam cara untuk bisa menyelinap dan membuka pintu hati Santi kembali, meskipun itu berarti harus mendobraknya. Walaupun pada kenyataannya, Wantio juga tidak bisa berbohong bahwa dirinya juga diselimuti emosi mendalam terhadap Santi. Perkataan Santi yang kerap menghinanya sebagai pria miskin dan enggan bertanggung jawab tidak pernah hilang dari ingatannya. Meski memang benar begitu kenyataannya, namun anehnya Wantio merasa tidak terima dan perlahan menaruh dendam karena hinaan tersebut. Yang mana padahal juga rasa sakit hati Wantio terhadap hinaan yang dilontarkan oleh Santi rasanya tidak sebanding dengan rasa sakit dari tindakan kekerasan yang kerap dilayangkan kepada Santi. Hingga kemudian, seiring berjalannya waktu, segala upaya Wantio untuk kembali merebut hati Santi rupanya tidak membuahkan hasil. Santi tetap bersikap dingin, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda bahwa hatinya mulai luluh. Keadaan itu pun perlahan membuat Wantio kehilangan harapan.
Di dalam pikirannya yang mulai dipenuhi prasangka, dia menduga bahwa Santi kini telah memiliki pria lain yang tengah mengisi hatinya. Meski sebenarnya sah-sah saja, toh mereka sudah bercerai selama 2 tahun. Dan entah mengapa, Wantio merasa tidak terima. Dan anehnya, alih-alih menelan kenyataan itu dengan lapang dada, Wantio malah merasa dikhianati, seolah Santi masih memiliki kewajiban setia padanya. Padahal, ikatan di antara mereka sudah lama terputus. Perasaan kecewa dan amarah terhadap Santi pun kemudian jadi semakin menjadi-jadi ketika ingatannya kembali pada hinaan-hinaan Santi dulu saat mereka masih berumah tangga yang kerap merendahkannya sebagai laki-laki miskin dan tidak berguna. Dia dianggap tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Semua luka lama itu seperti dibangkitkan kembali, meracuni pikirannya perlahan-lahan dan emosi yang sudah membuncah tidak tertampung lagi. Dan pada akhirnya membuat Wantio gelap mata. Dia mulai merencanakan sesuatu di luar nalar, sebuah tindakan keji yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun, yaitu dia ingin menghabisi nyawa mantan istrinya tersebut. Untuk melancarkan niat gilanya itu, Wantio mulai menyiapkan rencananya. Dia di saat itu menyiapkan kapak yang akan dia jadikan sebagai alat untuk mengakhiri hidup perempuan yang pernah menjadi istrinya. Tentunya, dia tidak ingin gegabah. Dia menyadari bahwa untuk menjalankan rencana kejinya itu, dibutuhkan tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang gelap dan juga sepi, tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan menyaksikan perbuatan kejinya. Maka Wantio pun memilih sebuah kebun tebu yang terletak di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai lokasi untuk mengeksekusi. Yang mana kemudian setelah rencana di kepalanya matang, Wantio pun mulai bergerak. Dia menghubungi Santi dan mengajaknya untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 di sebuah pom bensin di wilayah Ciampel, Kersana, Brebes. Sebelum nantinya, Wantio membawa Santi ke kebun tebu untuk melancarkan aksi sadisnya. Di sisi lain, entah apa alasan yang disampaikan oleh Wantio, namun Santi yang tidak tahu menahu mengenai rencana keji Wantio kemudian setuju saja saat dimintai untuk bertemu. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, di tengah udara malam yang dingin dan juga senyap sekitar pukul 9 malam, Wantio dan Santi pun akhirnya berjanji untuk bertemu di sebuah pom bensin. Kemudian datanglah mereka ke pom bensin tersebut. Di malam itu, Santi berangkat diantarkan oleh temannya yang bernama Kiki, yang mana setelah diantarkan, Kiki kemudian langsung pulang. Sementara itu, Wantio berangkat menggunakan sepeda motornya, yaitu Suzuki Satria bernomor polisi G4829MJ, sembari membawa kapak yang sudah dia sembunyikan sedemikian rupa. Setelah keduanya bertemu, Wantio kemudian membonceng Santi, lalu langsung menuju ke arah kebun tebu di Desa Dukuh Tengah. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka pun sampai di kebun tebu itu. Santi dibawa ke kebun tebu. Dia di saat itu bingung, sampai akhirnya di tengah udara dingin di kebun tebu tersebut, Wantio secara tiba-tiba langsung marah-marah, mempertanyakan soal dugaan hubungan Santi dengan pria lain, karena Santi di saat itu selalu menolak untuk kembali bersama dengannya. Wantio yang sudah dikuasai oleh rasa kecewa lalu mencoba untuk memeluk dan mencium Santi, berharap Santi benar-benar luluh dengannya. Namun ternyata jauh dari harapannya. Wantio harus menelan pil pahit saat Santi merasa tidak senang dengan sikap Wantio. Menyadari bahwa untuk kesekian kalinya Santi kembali menghindar, Wantio pun semakin dipenuhi bara amarah yang membakar dadanya. Kekecewaan yang telah lama menumpuk akhirnya meledak, apalagi saat itu dia juga sedang terbakar api cemburu. Dalam keadaan penuh curiga, Wantio kemudian bertindak semaunya sendiri. Dia mencoba merampas paksa handphone milik Santi, berharap bisa menemukan bukti atas kecurigaannya bahwa Santi sudah dekat dengan pria lain. Namun Santi yang merasa tindakan Wantio sudah benar-benar kelewatan. Terlebih, mereka sudah bukan lagi suami istri. Dengan tegas dia menolak untuk memberikan handphonenya. Penolakan Santi tersebut kemudian ternyata membenturkan lagi luka lama yang belum sembuh tentang hinaan Santi yang pernah menyebutnya gila, tidak waras, dan hanya lelaki miskin yang tidak bertanggung jawab. Semua itu mengingatkan Wantio dan membuat emosinya semakin meledak. Ketika dia tidak mampu lagi berpikir jernih, Wantio yang sudah larut di dalam amarahnya lalu mengeluarkan kapak yang sejak awal dia bawa dari rumah. Wantio di saat itu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Tanpa banyak bicara, Wantio yang kalap langsung melayangkan kapak itu ke kepala mantan istrinya. Seolah menjadi pelampiasan dari segala amarah, sakit hati, dan dendam. Santi benar-benar menjadi bulan-bulanan dendam yang dipendam oleh Wantio. Dan akibat serangan brutal tersebut, kepala Santi langsung bocor. Cairan merah segar menyembur deras, membasahi tanah di sekitar mereka. Santi yang kesakitan hanya mampu menjerit lirih, tubuhnya gemetar, dan langsung ambruk. Dia sempat berteriak minta tolong, namun suara lirihnya seolah lenyap ditelan sunyi di area kebun tebu tempat mereka berada. Tak ada satupun yang mendengar jeritannya, tidak ada yang datang menolong.
Di tengah keputusasaan, Santi masih berharap dia bisa selamat karena bagaimanapun dia tidak ingin meninggal di sana, tidak ingin meninggalkan anak semata wayangnya. Dengan sisa tenaga yang dia miliki dibanding melawan, Santi memilih untuk memohon agar Wantio menghentikan kekejamannya. Santi meminta ampun, berharap belas kasih dari pria yang dulu pernah dia cintai. Namun Wantio yang sudah kesetanan, seolah sudah tidak lagi memiliki hati dan tidak memiliki rasa iba. Tidak ada sedikit pun niat untuk menghentikan aksi kejamnya. Hingga akhirnya, dengan luka yang sangat parah di bagian kepala, nyawa Santi tidak bisa diselamatkan. Santi tewas, meregang nyawa di area kebun sawit dengan kondisi yang mengenaskan di tangan mantan suaminya sendiri. Wantio yang melihat Santi tidak bergerak lagi, tidak mengeluarkan suara, tidak lagi memohon ampun. Dia kemudian penasaran. Dia memeriksa kondisi tubuh mantan istrinya itu yang ternyata sudah tidak lagi bernafas. Ketika dia menyadari jika Santi sudah tewas, dia pun seketika panik. Ketakutan hebat menggerogoti tubuhnya. Wantio tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa nekat melakukan tindakan yang sangat sadis tersebut. Lalu ketika Wantio semakin dijajah oleh rasa takut yang begitu hebat, Wantio memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Wantio memutuskan untuk menyembunyikan terlebih dahulu jenazah mantan istrinya itu, agar setidaknya jenazah tersebut tidak mudah diketahui oleh orang lain. Wantio saat itu lalu menyeret jenazah mantan istrinya ke area kebun tebu yang sekiranya akan sulit untuk dijangkau oleh orang. Setelah menyembunyikan jenazah Santi, Wantio yang semakin dikuasai ketakutan langsung buru-buru melarikan diri. Yang mana saking ketakutannya, Wantio sampai meninggalkan sepeda motornya yang masih terparkir di lokasi kejadian, lalu melarikan diri jauh-jauh dari lokasi. Namun berdasarkan informasi di media, Wantio bersembunyi masih di wilayah Kabupaten Brebes. Wantio yang terburu-buru bahkan tidak menyadari bahwa handphonenya jatuh di lokasi kejadian. Dalam ketakutan yang menyergapnya, Wantio berharap jika tidak ada yang menemukan jenazah Santi, sehingga dia juga bisa aman dari tuduhan. Namun sobat, harapan Wantio tersebut harus pupus ketika beberapa waktu kemudian setelah Wantio pergi melarikan diri, sekitar pukul 12.30 malam, ada seorang warga yang sedang mencari kodok di area persawahan yang mungkin dekat dengan area kebun tebu di desa Dukuh Tengah. Dia terkejut saat bukan kodok yang dia temukan, melainkan sebuah sepeda motor Suzuki Satria bernomor polisi G4826MJ yang terparkir begitu saja dan tidak terlihat adanya tanda-tanda pemilik. Karena area perkebunan tebu di saat itu sangatlah sepi, warga tersebut curiga, kemudian memeriksa area di sekitar motor, yang kemudian betapa terkejutnya dia saat melihat adanya tubuh wanita muda yang terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepala dari tubuh tersebut sudah terluka parah, masih mengalirkan cairan merah. Temuan mengerikan itu pun kemudian segera dilaporkan kepada warga. Sesaat setelah penemuan jenazah itu, area kebun tebu pun langsung ramai, didatangi oleh warga sekitar yang penasaran dengan temuan tersebut. Warga di saat itu tidak ada yang mengenal identitasnya, entah karena luka parah di kepalanya atau justru memang Santi tidak dikenal di lingkungan tersebut. Temuan ini langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yang kemudian pihak berwajib langsung datang ke lokasi melakukan olah TKP. Di TKP, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka akibat sabetan senjata tajam pada tubuh jenazah yang membuat polisi menduga kuat jika korban meninggal dunia karena dihabisi oleh orang lain. Dan untuk menyelidiki penyebab meninggalnya, polisi pun mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk kemudian diotopsi. Sementara untuk mengungkap kasus tersebut, penyidik menyisir lokasi kejadian. Saat menyisir lokasi, penyidik tidak hanya menemukan sepeda motor. Penyidik di saat itu juga menemukan sebilah kapak yang diduga digunakan oleh pelaku. Penyidik di saat itu bahkan menemukan sebuah handphone. Dari pemeriksaan di lokasi kejadian, penyidik pun berhasil mengungkap identitas dari korban yang ternyata merupakan warga desa setempat, yaitu tepatnya Desa Dukuh Tengah RT 03 RW 04, Kecamatan Ketanggungan, bernama Santi yang berusia 22 tahun. Setelah menemukan identitas korban, penyidik segera memberitahukan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga. Pihak keluarga, terutama sang ibu, diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Mereka tidak pernah menyangka jika Santi sudah meninggal dunia, terlebih dengan cara yang sangat mengerikan. Di tengah kesedihan pihak keluarga, mereka yang ingin kasus ini diusut tuntas juga membantu penyidik dengan memberikan keterangan terkait kehidupan dan aktivitas korban yang mengarah pada kemungkinan motif dan dugaan si pelaku, termasuk memberikan keterangan juga terkait aktivitas korban sebelum meninggal. Pihak keluarga di saat itu pun juga mengungkap jika temuan barang bukti di lokasi kejadian, yaitu sepeda motor dan handphone serta sandal serta sebilah kapak, itu semuanya bukan milik korban, sehingga polisi menduga kuat jika barang-barang itu adalah milik dari pelaku. Untuk mengungkap pelakunya, penyidik pun melakukan penyelidikan lebih dalam. Tak hanya pihak keluarga, penyidik juga meminta keterangan saksi-saksi lain untuk membantu mengungkap kasus ini.
Sementara itu, setelah proses otopsi selesai, jenazah Santi dipulangkan ke rumah duka. Suasana sedih begitu terasa saat keluarga menyambut kedatangan jenazahnya. Warga sekitar pun di saat itu merasa ngeri, sembari mereka mengantarkan jenazah Santi untuk kemudian dimakamkan. Banyak dari mereka yang merasa iba, terutama kepada anak Santi yang kini harus tumbuh tanpa seorang ibu yang semasa hidupnya berjuang demi anaknya. Di tengah kesedihan, mereka yang begitu kehilangan sosok Santi pun berharap pelakunya segera ditangkap. Lalu sobat, dari penyelidikan mendalam yang dilakukan, penyidik pun akhirnya dapat mengungkap sang pelaku. Fakta ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena siapa sangka pelakunya justru adalah Wantio, mantan suami korban sendiri. Setelah mendapatkan identitas dari pelaku, penyidik langsung melakukan pelacakan dan mencari keberadaan Wantio. Namun di saat itu ternyata menangkap Wantio bukanlah perkara mudah. Pelaku sempat menghilang dan menyulitkan proses penangkapan hingga akhirnya 1 minggu berlalu. Tepatnya pada hari Senin 2 Juni 2025, penyidik barulah berhasil menangkap Wantio di sebuah minimarket yang berada di pinggir jalan Pantura Klampok, wilayah Kabupaten Brebes sekitar pukul 16.30 sore. Saat itu, dia dibawa ke ruang penyidik Satreskrim Polres Brebes. Dia tidak bisa mengelak. Dia mengakui semua perbuatannya, bahwa memang dialah yang sudah menghilangkan nyawa Santi, mantan istrinya. Kepada penyidik, Wantio mengaku dia nekat menghabisi nyawa korban karena menyimpan dendam, karena merasa sakit hati sebab selama menjadi suami, dia sering direndahkan. Selain itu terungkap bahwa saat kejadian Wantio emosi karena menduga mantan istrinya sudah punya laki-laki lain. Wantio pun juga menyebut sebelumnya sudah merencanakan aksi pengeksekusian ini. Aksi sadisnya itu pun pada akhirnya membuat Wantio harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Wantio yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Dia terancam mendapatkan hukuman seumur hidup atau justru hukuman mati. Sementara itu, berbagai pihak terutama pihak keluarga tidak menyangka jika Wantio lah yang dengan tega menghabisi nyawa Santi. Di tengah duka yang mereka rasakan, mereka sangat marah dan tidak terima atas perbuatan sang mantan suami dari anak mereka ini. Mereka berharap Wantio bisa mendapatkan hukuman yang berat dan pantas atas segala rasa sakit ketika kehilangan anggota keluarga mereka. Dan hari-hari pun berlalu, tapi bayang-bayang kepergian Santi masih sangat terasa. Kesedihan itu belum juga reda, apalagi Santi selama ini dikenal sebagai sosok yang menjadi tulang punggung keluarga. Setelah kepergiannya, pihak keluarga mulai dihantui kekhawatiran tentang bagaimana untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dari informasi yang beredar di media, diketahui bahwa pabrik garmen tempat Santi bekerja memberikan tawaran agar ibunda Santi, yaitu Ratini, bisa bekerja di sana menggantikan almarhumah. Itu dia sobat, kisah dari Santi yang dihabisi oleh mantan suaminya sendiri yang merasa cemburu dan ingin sekali kembali bersamanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.